Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Sapiti Miftaulisa dari kelas Broadcasting D. Di video kali ini saya akan membahas tentang mekanisme dasar dalam penggunaan kamera. Dan di video ini juga nanti saya akan membahas tentang pergerakan kamera atau kamera movement, tipe-tipe shoot, dan teknik pengambilan video atau film. Jadi tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Oke, langsung aja saya akan menjelaskan mekanisme dasar penggunaan kamera ini. Kamera yang lagi saya pegang ini adalah Canon 1100D, keluaran tahun 2011 kalau nggak salah. Oke, yang pertama cara ngidupin kameranya itu ada tombol di atas ini. Lalu kalau tombol ini kita geser ke atas, maka kameranya akan on dan tampilan layarnya akan seperti itu. Lalu kalau kita geser ke bawah, kameranya akan off. Di sini lensanya masih ditutup, kita buka dulu tutup lensanya. Selanjutnya kalau tampilannya begini, berarti itu munculnya di viewfinder. Coba kita lihat di viewfindernya. Tunggu sebentar, aku ambil display sebagai objek. Oke, kita lihat di viewfindernya, kelihatan. Kalau misalnya teman-teman mau ngubah, tekan aja tombol yang ada simbol kamera, lalu akan muncul visualnya di layar. Kamera ini menggunakan lensa standar 1855. Sekarang saya lagi ngezoom, zoom in, zoom out. Lalu ini ada autofocus. Kita geser ke kiri atau ke kanan untuk cari fokus kameranya. Di sini lensanya dilengkapi oleh stabilizer juga. Kita on atau off kan boleh banget. Ini gunanya biar videonya itu nggak goyang-goyang, nggak terlalu goyang-goyang. Di sini ada AF dan MF. Kalau AF ini, kalau kita motret itu tombolnya tuh harus ditekan setengah, baru dia nanti gambarnya itu terpotret. Sedangkan MF ini tinggal langsung tekan tombol, gambarnya langsung jadi gitu. Kamera ini juga ada flash di atas ini, ada flashnya. Lalu kalau kita mau buka flash, kita tinggal tekan tombol yang ada kayak petir gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngapus foto, tinggal tekan tombol yang ada gambar sampahnya atau tombol AF itu, tinggal kita hapus aja, nanti fotonya udah terhapus sendiri. Kalau menutup flashnya tinggal ditutup gitu aja. Di sini ada pengaturan kameranya. Kalau yang nggak bisa pakai P aja yang otomatis. Nanti kameranya udah bisa nyesuaiin dengan suasananya gelap atau terangnya. Lalu ada tombol AF atau aperture. Di sini ada roll gitu. Kalau kita mau naikkannya itu tinggal kita pakai roll itu ke kanan, lalu ke kiri. Kalau ke kanan itu terang, kalau ke kiri itu minus. Oke, ini aja mekanisme dasar dari penggunaan kamera. Selanjutnya tipe pengambilan shot nanti saya jelasin. Selanjutnya adalah teknik pengambilan shot. Hal ini biasanya dilakukan agar isi pesan bisa tersampaikan dengan baik, di mana teknik ini juga bisa menarik di mata pemirsanya. Teknik pengambilan shot itu ada frog A, low angle, A level, high angle, bird A, dan over shoulder shot. Frog A. Teknik pengambilan shot ini dengan posisi kamera disejajarkan dengan bagian alas objek atau bagian paling rendah dari objek. Seperti halnya kata yang berada di bumi, di tanah. Oleh karena itu, teknik pengambilan shot ini dinamakan dengan frog A. Low angle, yaitu shot ini mengambil dari sudut arah bawah objek yang akan memberikan kesan objek itu membesar. A level, yaitu teknik ini mengambil posisi sejajar dengan objek, yaitu dengan mata objek. Oleh karena itu, teknik ini disebut dengan A level, sejajar dengan mata objek. High angle,
Shoot ini mengambil posisi di atas objek, sehingga objek ini akan terlihat kerdil dan akan memberi kesan dramatis dalam video yang akan kita buat. Bird Eye merupakan teknik syuting dengan memposisikan juru kamera berada di atas ketinggian dalam rekam objek. Pengambilan shoot ini biasanya dilakukan menggunakan drone atau crane. Over shoulder shoot. Yang terakhir dalam pengambilan shoot itu adalah over shoulder shoot. Shoot ini mengambil gambar dari arah belakang bahu objek. Biasanya dilakukan ketika objek ini melakukan dialog dalam sebuah film atau video yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ini masih berhubungan dengan shoot. Kalau yang tadi tentang teknik pengambilan shoot, sedangkan yang ini yaitu tipe-tipe shoot. Apa aja sih tipe-tipe shoot itu? Kalau penasaran, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip, nanti kamu akan ketinggalan video yang akan mengedukasi ini. Oke, lanjut. Extreme long shoot. Dalam tipe ini, pemeran hampir tidak muncul dalam visual karena penggunaan sudut pandang yang lebar biasanya digunakan untuk menunjukkan latar tempat atau latar waktu. Long shoot. Pengambilan secara keseluruhan shoot ini hampir sama dengan extreme long shoot, akan tetapi di tipe ini objeknya diperlihatkan agak sedikit jelas. Medium shoot. Selanjutnya ada medium shoot. Medium shoot ini berguna untuk menampakkan bagian tertentu pada objek dengan lebih detail. Penggunaan medium shoot pada umumnya memberikan framing dari bagian pinggang ke atas. Ini dia tipe shoot yang paling banyak digunakan dalam wawancara televisi ataupun dalam pembuatan film yang berfokus pada satu atau beberapa karakter tertentu. Shoot ini juga banyak digunakan dalam perekaman wawancara. Close up. Close up ini hanya mengambil gambar dari kepala objek, bertujuan untuk menangkap ekspresi dari objek. Extreme close up. Extreme close up ini digunakan untuk memperlihatkan detail khusus dari objek, contohnya mata, hidung, dan telinga. Akhirnya sampai juga ke pembahasan video yang terakhir, yaitu tentang pergerakan kamera atau kamera movement. Adapun yang menjadi kamera movement yaitu pan atau panning, yaitu pergerakan kamera secara horizontal ke kanan yang biasanya disebut dengan pan right, lalu ke kiri yang biasanya disebut dengan pan left. Biasanya pergerakan ini didukung oleh tripod, tapi karena saya nggak ada tripod, makanya saya menggunakan handheld. Tilt atau tilting, yaitu pergerakan kamera secara vertikal tanpa mengubah posisi kamera. Sama seperti panning tadi, tilting juga ada dua, yaitu ada tilt up ke atas, lalu tilt down ke bawah. Biasanya pergerakan kamera ini menggunakan alat yang sama seperti pan, yaitu tripod. Track atau dolly, yaitu pergerakan kamera mendekati atau menjauhi objek. Biasanya pergerakan kamera ini menggunakan dolly track, karena itu namanya dolly atau track. Ya, pergerakan ini juga ada dua, yaitu ada track in dan track out, mendekat dan menjauh. Crab, yaitu pergerakan kamera secara menyamping. Sesuai dengan namanya, gerakan ini sama dengan jalannya kepiting, menyamping. Makanya ini disebut dengan crab. Yaitu pergerakan kamera yang memutari objeknya. Baiklah, kayaknya sampai di sini aja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman, keluarga atau gebetan atau yang lainnya. Dan maafkan saya jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi.
informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya juga di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.